Kata orang, humanis itu ramah. Kata orang, humanis itu kesejahteraan. Berpendapat, berkreativitas, juga pelayanan. Tapi apa yang kita lihat sejauh ini? Padahal kita manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Memanusiakan manusia adalah hal yang wajar dan semestinya. Tapi merendahkan orang lain dan mencibir sepertinya sudah biasa orang-orang lakukan. Tidak peduli dengan apa yang orang rasakan, sepertinya juga sudah menjadi biasa. Di taman lagi kumpul bareng teman dekat. Semua lagi main HP. Dian datang dan memulai percakapan. Hai guys, lagi pada sibuk ya? Emang gak lihat lagi pada ngapain? Emosi banget. Scroll sosmed aja pada bilang sibuk. Jenuh, kamu gak ada niatan ganti HP apa? Kita udah pada iPhone user nih. Mau sampai kapan pakai Android? Tuh, story Instagram kamu burem. Hahaha. Nggak boleh gitu, Yan. Kemampuan orang kan beda-beda. Kebutuhan orang juga beda-beda. Lagian ngapain sih repot banget ngurusin HP-nya Cenul segala? Iya deh, ntar aku ganti HP biar pada diem. Tapi gini deh, aku tuh masih nyaman sama HP aku yang sekarang. Kebutuhan aku juga masih terpenuhi. Walaupun HP aku udah kentang banget. Lagian kalau mau buat story kan masih ada HP-HP kalian. Satu persatu dari mereka pergi, tetapi Cenul memilih untuk stay di tempat yang sama. Lalu Cenul kepikiran dengan perkataan Dian. Emang Android sejelek itu ya? Ya udahlah. Aji, Fahrul, dan Salam sedang pergi liburan, camping di salah satu pantai. Aku pengen ngebahas sesuatu deh. Kita kan bentar lagi lulus kuliah ya. Kalian pada kepikiran gak sih? Ntar lulus mau sibuk apa? Yaelah, berat banget pembahasan. Ya enggak, lagi pengen diskusi aja gitu sama kalian, tukar pikiran. Iya ya, aku juga lagi kepikiran loh. Tapi aku ada planning sih. Abis lulus nanti, aku bakal buka bisnis kecil-kecilan gitu. Hah, bisnis? Yah, emang kamu bisa apa sih pakai segala bahas bisnis? Lagian ya, bisnis tuh butuh modal dan pengalaman. Lah, kamu modal aja nggak ada, pakai segala mau buka bisnis. Ya emang sih, aku masih belum punya modal. Tapi bisa nggak kalau temennya punya niat atau planning yang bagus tuh, didukung aja. Omonganmu tuh seakan-akan ngerendahin aku. Udahlah, nggak usah ngerendahin juga kali. Kita juga sama-sama masih punya kekurangan. Ya udah, saling ngedukung aja. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sambyaku roku konichi. Gaby bersama dengan Devi sedang lari sore. Lalu mereka sama-sama melihat orang dengan gangguan jiwa yang sedang duduk di trotoar jalan dengan keadaan yang lusuh
dan sepertinya ia butuh makanan. Lihat deh, kayaknya dia ada gangguan jiwa nggak sih? Soalnya kelihatannya kayak nggak kurus gitu. Terus juga kayaknya dia butuh makan deh. Iya tuh, kasihan banget. Gimana ya? Tapi aku juga agak serem sih kalau mau ngasih makan atau apa. Menurutmu gimana? Karena nggak mungkin dong kita biarin dia kelaparan sedangkan kita ngeliat dia. Kita coba aja kali ya. Tapi aku juga takut. Aku punya ide, gimana kalau kita lewatin aja dulu dia. Kalau misalkan dia ngerespon kita dengan baik, berarti kemungkinan dia untuk nyakitin kita kecil. Gimana? Boleh deh. Mereka jalan seperti biasanya, sambil melewati orang dengan gangguan jiwa tersebut. Tetapi benar, tidak terjadi apa-apa. Orang dengan gangguan jiwa itu pun, dan akhirnya mereka membeli seporsi makanan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Permisi Bu, Bu saya pesen satenya 1 porsi ya Bu, air mineral sama teh hangatnya 1. Pakai lontong, pakai cabe. Iya Bu, pakai 1 porsi aja ya Bu. Oh, 1 porsi aja Mbak. Nih mbaknya padahal berdua. Ini Bu, kami mau beliin buat ADGJ yang di sana itu. Mau disedekahin ya Mbak? Kalau gitu mbaknya nggak usah bayar deh Mbak. Soalnya kalau hari Jumat saya niatkan sedekah. Jadi sekalian saya bungkusin aja buat Mbak berdua juga. Waduh Bu, kami jadi ngerepotin Ibu nih. Jadi mohon diterima ya Mbak. Oke deh Bu, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah saling membantu. Mbak, sama-sama. Kami permisi ya Bu. Mereka pun berjalan mendatangi orang dengan gangguan jiwa yang tadi mereka temui dan memberikan makanan yang mereka bawa. Ternyata, orang dengan gangguan jiwanya masih nyambung untuk diajak berbicara. Permisi Pak. Bapak apa kabar? Hah? Bapak apa kabar? Hah? Bapak apa kabar? Oh iya Pak, Bapak pasti lapar ya Pak? Sini, duduk dulu. Oh iya Pak, ini kami ada bawain makanan buat Bapak. Kalau Bapak mau makan, nanti kita makannya bisa barengan ya Pak. Iya, saya mau makan. Saya lapar. Ini makanannya Pak, ayo kita makan. Mereka pun makan berbarengan dengan bapak tersebut. Mereka sedikit berbincang, dan ternyata bapak itu tidak punya rumah, dan dia selalu dikucilkan oleh warga karena dianggap orang gila yang mengganggu warga. Salah satu di antara 3 orang menemukan selebaran dari salah satu panti asuhan di kota mereka dan kepikiran untuk mengajak teman-temannya menabung untuk disedekahkan ke panti asuhan tersebut. Guys, lihat deh. Ini ada panti asuhan. Kebetulan kan ini bulan Ramadan. Gimana kalau kita nabung dari uang jajan kita untuk dibagi ke mereka? Gimana ya? Tapi kan kita juga butuh nih nongkrong-nongkrong sekalian bukber gitu. Ya bener juga sih. Tapi aku juga setuju apa kata Risa. Oh, aku punya ide. Gimana kalau kita sisihkan sebagian uang jajan kita? Supaya hemat juga, kita bisa kok bukber di rumah aku. Kamu yakin lah? Tapi lebih seru kalau kita keluar deh, nongkrong gitu. Guys, ini kan bulan Ramadan. Sebulan aja kok dalam setahun. Kapan lagi kita bisa berbagi untuk anak-anak di panti asuhan itu? Kalian bayangin gak sih? Kita nggak nongkrong sekali aja kayaknya udah suntuk banget. Apalagi mereka yang makan aja tuh harus dihemat-hemat. Setuju banget. Tapi kalau kamu Bim nggak mau ikutan nabung bareng, ya nggak apa-apa juga sih. Nanti kita ajak teman-teman yang lain aja. Sekalian biar dapatnya banyak. Jadi kita bisa nyumbanginnya banyak juga. Gimana? Nah, bener banget. Jadi kamu gimana Bim? Ikutan nggak? Guys, aku nggak dulu ya.
Soalnya banyak nih teman-teman aku yang ngajak bukber-bukber gitu. Aku nggak bisa cancel mereka juga. Aku nggak ikut dulu ya. Ya kali aku cancel teman-teman aku. Mau ditaruh mana muka aku, woi? Gak jadi nongkrong, tapi malah disuruh sedekah sama panti asuhan. Ntar yang ada aku dikatain so alim lagi. Bumi kita sudah tua. Perilaku manusia kian membabi buta. Yang baik akan terlihat lemah, yang buruk akan terlihat hebat di masa kini. Sudah jarang sepertinya orang-orang dengan hati nurani melaksanakan apa yang nuraninya katakan. Mengapa? Mereka malu. Bagaimana Tuhan tidak marah? Bumi kita dirusak dengan manusia-manusia tidak bermoral, beragama tetapi tidak takut Tuhan. Katanya manusia adalah makhluk paling sempurna, tapi mengapa hewan yang lebih paham tentang apa-apa yang seharusnya? Kita manusia, mereka manusia, menggunakan hati nurani kepada sesama manusia saja seperti tidak becus. Kita manusia dan mereka manusia. Seharusnya kita paham dengan mereka yang juga sama seperti kita. Melibatkan hati dan perasaan kepada sesama manusia sepertinya memang sudah seharusnya. Seharusnya kita paham tentang perilaku kita, baik ataupun buruknya. Kita memang manusia yang di mata Tuhan tidak ada yang sempurna. Tapi kita manusia yang bermoral dan punya akal sehat. Kita bisa berpikir. Kita tahu sesuatu yang buruk tidak boleh dilakukan dan kita tahu kita harus melakukan hal yang baik. Di lingkup paling kecil, yaitu sesama manusia. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.
I'll say a different language.